Nah, ini teman-teman, saya sudah pasang lantainya. Ini bodinya sekitar 60-70% sudah kita bikin. Tinggal detail-detailnya. Ini laci-lacinya sudah saya bikinkan juga, tinggal kita bikinkan pintu-pintunya. Untuk bagian belakangnya nanti ada dua, kanan dan kiri. Makanannya untuk penyimpanan juga. Seperti ini. Mudah-mudahan berhasil. Kita bikin malnya. Ini percobaan. Cuma belajar dari teman-teman yang bisa. Ini semoga berhasil ya. Tinggal bagian depannya saya tutup, dan bagian belakangnya tinggal detail-detailnya aja. Ini untuk polanya bagian depan sudah saya bikinkan, tinggal motong dan masang. Nanti juga saya kasih laci di sini untuk bagian depannya. Biasanya untuk menyimpan jangkar bagian depan. Kita lanjut untuk bagian yang belum terpasang, seperti ini. Bagian pinggirnya, bagian dindingnya. Untuk bagian lantainya sudah lumayan rapi. Ini tinggal kita dempul bagian pinggir-pinggirnya, bagian pojok-pojoknya sini, bagian pojok-pojoknya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut dulu ke proses berikutnya. Oh ya, untuk teman-teman yang nunggu tutorial pembuatan lure saya, untuk sementara saya tunda dulu. Saya selesaikan dulu untuk video-video pembuatan perahu mancing kita. Oke? Nah, ini teman-teman, akhirnya posisinya saya balik untuk perahunya. Itu posisi untuk bagian bibirnya sudah saya pasang. Ini fungsinya agar air tidak langsung masuk ke lantai. Nah, seperti ini posisinya. Untuk video pemasangannya tadi tidak sempat saya rekam, nanti takut kepanjangan. Nah, teman-teman, setelah kita balik, lalu kita lakukan proses pendempulan untuk menutup pori-pori kayunya atau pori-pori tripleknya, dan juga kita rapikan untuk bagian sambungan-sambungan tripleknya. Jadi untuk bagian sambungan tripleknya terlihat lebih bagus dan lebih rapi. Nah, dan juga kita lakukan pendempulan ini untuk meratakan bagian triplek yang bergelombang. Ada bagian triplek yang bergelombang, kita ratakan dengan dempul supaya lebih terlihat rapi. Untuk selanjutnya kita lakukan proses epoksi, tapi ini belum selesai. Saya selesaikan dulu untuk bagian pendempulannya. Nah, teman-teman, ini pendempulan sudah selesai. Kita lanjut dengan proses epoksi. Ini epoksinya sudah saya siapkan, tinggal kita semprot. Biar kelihatan bagian mana yang belum rata atau masih ada yang berlubang. Kalau masih seperti ini agak susah melihatnya. Nanti kalau udah di epoksi kita teliti lagi. Oke, kita semprot dulu. Nah, ini teman-teman untuk proses epoksinya.
Proses epoksi ini kita akan lakukan 2 kali. Kalau yang pertama ini tidak perlu tebal-tebal dulu, sambil kita cek ada bagian yang berlubang apa enggak, atau bagian pendempulan yang kurang sempurna. Setelah itu kita ulangin lagi untuk proses pendempulannya biar lebih rapi. Sambil kita semprot tipis, sambil kita koreksi bagian-bagian mana yang pendempulannya kurang sempurna. Lalu kita akan lanjutkan proses epoksi yang kedua untuk yang terakhir kalinya. Nah teman-teman, beres untuk urusan epoksinya. Ini masih epoksi tipis. Kita lihat bagian mana yang belum rata atau yang harus kita dempul lagi. Sambil kita lihat bagian-bagian yang masih ada lubang-lubang kecil, biar lebih mulus nanti. Sambil kita teliti lagi nanti bagian yang masih kurang. Terlihat lebih rapi sekarang. Oke, kita cek dulu bagian yang perlu didempul tipis-tipis lagi. Ada tadi beberapa bagian yang lubang-lubang kecil yang harus saya tutup pakai dempul. Setelah didempul, dirapikan di amplas, lalu kita epoksi untuk terakhir kalinya. Setelah itu kita masuk ke tahap berikutnya. Oke, kita dempul dulu bagian yang berlubang tadi. Ada bagian yang berlubang tipis-tipis, kita rapikan lagi biar lebih mulus. Oke, kita lanjut untuk proses berikutnya. Nah ini teman-teman, udah hasil epoksian yang kedua kalinya. Sudah selesai kita dempul untuk bagian yang kurang sempurna atau bagian yang masih ada lubang-lubang kecilnya. Nah ini saya epoksi untuk kedua kalinya. Ini hasil epoksian untuk yang kedua kalinya, jadi terlihat lebih rapi. Setelah ini kita akan melakukan pengamplasan untuk memperhalus permukaannya biar siap di clear. Untuk pengamplasannya kita menggunakan amplas 800 atau 1000, tapi kita tunggu dulu epoksinya ini kering sekitar 24 jam atau 1 hari. Lalu kita lakukan pengamplasan dengan menggunakan amplas halus. Nah ini teman-teman, setelah kita epoksi lalu kita amplas, seperti ini hasilnya. Cuma proses pengamplasannya tidak saya rekam tadi karena terlalu panjang nanti videonya. Ini setelah kita epoksi, kita amplas, kita haluskan lagi hasil epoksiannya. Setelah ini rencana mau saya clear biar kita nggak repot untuk molesnya nanti, biar yakin aja lebih bening, biar hasilnya lebih kinclong nanti. Ini sebetulnya udah kinclong, cuma kayaknya kurang kinclong aja. Setelah ini kita clear. Oke, kita lanjutkan proses clear.
Nah, ini hasilnya teman-teman setelah saya clear tadi. Tinggal kita poles dengan kompon nanti. Tunggu kering, kita poles dengan kompon. Setelah kita poles dengan kompon, baru nanti kita cor dengan resin untuk bikin cetakannya. Oke, nunggu kering sekitar 1 hari, baru kita kompon nanti. Oke, kita lanjut ke proses berikutnya, tapi nunggu 1 hari dulu. Oke, nanti kalau sudah kita kompon, kita videokan lagi prosesnya. Nah teman-teman, sebelum kita lakukan pemolesan dengan kompon, kita lakukan pengamplasan lagi dengan menggunakan amplas sekitar 1500 atau 2000 untuk menghilangkan debu-debu clear yang menempel pada permukaan perahu kita. Debu-debu clear yang seperti pasir, jadi mempermudah kita dalam melakukan pemolesan nanti. Oh ya teman-teman, untuk pengamplasannya kita menggunakan bantuan air dicampur sabun. Untuk setiap pengamplasannya ya, dari mulai epoksi dan pengamplasan clear, kita menggunakan campuran air dan sabun. Tujuannya untuk memperlembut amplasan kita, atau untuk memperlembut hasil amplasan kita, juga untuk memperawet kertas amplas yang kita gunakan. Setelah proses pengamplasan kita rasa sudah cukup, lalu kita lanjutkan dengan proses pemolesan dengan menggunakan kompon. Nah, untuk kain polesnya kita menggunakan kain poles yang berbahan dasar wol, atau biasanya disebut dengan wol bulu domba, biar hasilnya lebih lembut. Untuk proses pemolesannya sendiri mungkin memakan waktu yang lebih lama, karena kita harus hati-hati, juga harus teliti. Hati-hatinya kalau kita terlalu lama memolesnya, kemungkinan lapisan clearnya akan hilang atau terkikis. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nggak kelihatan ya. Nah, seperti itu. Ini udah dipoles. Ini belum, masih ada seperti pasirnya kan. Sebelah sini masih belum ini. Nah, masih ada seperti pasir-pasirnya kalau lihat dari pantulan lampu ini kelihatan. Nah, kalau di sini udah mulus. Kalau yang di sini masih ada pasir-pasirnya. Oke, saya lanjut dulu untuk memolesnya. Nanti kita lihat hasil akhirnya. Nanti kalau nunggu saya moles semua, kelamaan videonya. Oke, saya poles dulu. Kita lihat nanti hasil akhirnya. Nah, ini teman-teman hasil polesannya. Sudah kelihatan kinclong, siap untuk kita cor dengan resin
dan fiber. Nah, dari sini kelihatan. Semoga nanti hasilnya juga bisa kinclong seperti ini ya, hasil pengecorannya. Semoga lancar nanti. Hasilnya ini juga saya juga pertama kalinya. Oke, kita lanjut ke proses berikutnya. Untuk proses pengecoran, kita buat cetakannya dulu dari mal ini. Semoga sukses. Oke teman-teman, untuk proses pengecatannya sudah selesai 100%. Kita lanjut di next video untuk proses laminasi fibernya di mal ini untuk menjadi cetakan. Di next video kalian akan melihat kesalahan terbesar saya dalam proses laminasi fiber. Ya, namanya juga amatiran, kalian akan lihat efek dari amatiran yang kurang sabar dalam laminasi fiber. Ini bahan-bahannya sudah saya siapkan untuk next video untuk proses laminasi mal kita untuk menjadi cetakan. Untuk penjelasannya akan kita jelaskan di next video. Oke, jangan lupa ikutin terus. Bye bye.